Ya, kita install power itu artinya yang dari kita tadi ada 3 suplai listrik, pertama dari PLN sendiri, kedua dari IPP, ketiga dari power private utility tadi. Iya, jadi seluruh listrik yang ada di Indonesia. Kalau Bapak lihatnya untuk perbandingan harga ya segini Pak. Jadi kita ini Indonesia ini yang lebih murah dari Indonesia itu adalah India. Nah, India ini subsidinya besar-besaran, kemudian mereka sudah memanfaatkan teknologi nuklir. Jadi mungkin dari sisi operasional, biaya operasinya juga lebih bagus dari kita. Thailand yang kira-kira sama dengan kita, profil pembangkitnya masih lebih tinggi, apalagi dibandingkan dengan Belanda. Yang aku bertanya Pak Deddy tadi, mengapa kita ada rencana untuk interkoneksi ke Malaysia? Kalau nggak salah ada 2 isu waktu itu. Yang pertama, perbedaan antara langgam beban tadi. Di Sumatera langgam bebannya sangat curam sekali di sisi malam, peak load-nya tinggi sekali, sedangkan di sisi siang harinya rendah atau beda dengan Jawa Bali yang sudah hampir flat menurut saya. Kalau di Sumatera itu beda sekali antara sisi siang dan malam hari untuk peak load-nya. Mungkin itu akan digunakan untuk kebalikan dengan Malaysia. Di Malaysia mungkin langgam beban dia siang hari industrinya tinggi, lalu malam hari jadi ada bukan satu sisi saja kita beli dari mereka, tapi kita juga ada transfer nantinya. Mereka beli kita juga jual ke dia. Lalu yang kedua adalah masalah ketersediaan energi di Sumatera, seperti di Sumatera Selatan, lalu di Sumatera Barat sangat banyak sekali potensi energi air, dan di Sumatera Selatan sangat banyak sekali potensi energi batu bara dan gas. Nah, dari situ dilihat juga kesempatan itu. Kita punya banyak pembangkit, skenario waktu itu banyak pembangkit, tapi kita juga berpikir akan dijual kemana nanti. Jadi saya rasa dua rencana awal itulah yang membuat rencana ke depan akan ada interkoneksi dari Sumatera ke Malaysia. Sebelumnya antara Jawa Bali itu diinterkoneksikan seperti Jawa Sumatera. Banyak Ya. Nah, ini mungkin dari tadi saya masih melihat kasus kita ini adalah PLN belum mampu menyediakan daya yang cukup. Jadi berita voucher atau segala macam itu saya pikir terlalu jauh karena pembangkitnya memang nggak cukup. Kemudian dari segi dagang, kan kita bilang gini, kayaknya ini pedagang pembeli banyak, dagangnya nggak cukup jadiin barang. Jadi logika di sini saya kira kalau terus-terusan seperti ini, gimana ini? Mungkin harus ada pedagang yang lain mungkin ya. Walaupun agak lebih mahal, paling tidak kan PLN-nya lebih bagus. Jadi ada pilihan di masyarakat. Jadi ini bukan kami menjat kawan-kawan di depan bahwasanya apa begitu ya. Tapi saya tidak tahu kondisi real apa ke depan PLN itu sendiri bagaimana. Itu satu, artinya seharusnya menurut saya pemitaan yang banyak itu dianggap sebagai peluang bisnis yang bagus untuk berbisnis di situ, karena orang beli banyak kok, kan penyedia barang kan seharusnya kan itu menguntungkan gitu. Ya. Itu satu. Kemudian ada lagi masalah ini yang dialami oleh masyarakat ya. Saya sendiri mengalaminya. Misalnya begini, di daerah saya itu kenapa saya bilang bayar pet itu memang sehari bisa 3-4 kali padam. Udah padam, baru kita colok itu colok atau segala macam udah padam lagi, nyala sebentar padam lagi, sampai ada beberapa paling sering di sana itu rusak alat-alat elektronik. Sekarang bagaimana yang dilihat kasus itu oleh PLN? Maksud saya kan rusak barang kita, tentu saya kira tidak ada cara klaim bagaimana, nggak tahu klaimnya kemana. Tetapi ke PLN itu 1 hari telat mereka nggak mau negosiasi, tetap denda sekian, gitu kan? Itu kasus yang sering dialami oleh masyarakat. Dan menurut saya paling nggak senang, kayaknya masyarakat yang memang desa-desa itu dibohongin aja oleh. Ini begini, kenapa saya bilang itu? Misalnya begini kan, bulan ini dia cuma bayar 6.000, ya kan? Bulan depan bayar 100.000. Seharusnya kan orang kampung ini, saya cuma bayar 6.000, saya senang. Padahal dia nggak tahu 2 bulan ke depan dia akan dicas 150.000 gitu. Ini kan seharusnya petugas PLN tersebut kan harus kasih pendidikan ke orang. Oh nggak mungkin dong Bapak harus bayar 6.000. Tapi ini makanya saya melihat yang kata
apa itu kasus di lapangan. Oke, sudah. Ya. Oke. Saya jawab bagian yang pertama, masalah kecukupan tidak cukup, dan Pak Firman yang kebetulan dengan pelayan pelanggan. Karena kompetensi beliau di distribusi. Jadi kalau dari sisi sebenarnya yang kita coba sampaikan dari awal, pertama adalah memang PLN sekarang tidak mampu menyediakan listrik yang cukup. Kemudian kita sudah sampaikan langkah yang ditempuh apa. Proyek 10.000 MW sudah kita jalankan, kita sudah ini. Kemudian kenapa nggak ada orang lain yang jualan listrik? Karena dari sisi undang-undang masih belum memungkinkan. Terus misalnya bagaimana kalau ada orang jualan listrik? Ya mungkin kalau orang jualan listrik dengan harga yang sekarang dijual PLN tidak ada yang mau. Gitu. Jadi realitasnya gitu. Kenapa nggak PLN naikkan harga? Ya tadi karena tarif regulated. Artinya kalau ada katakan investor yang dia mempunyai dari produksi listrik sampai kemudian dia punya jaringan sampai dia bisa jual ke rumah-rumah, dan orang Indonesia tuh selalu bilang bahwa saya mau kok membeli dengan harga yang lebih tinggi asal listrik saya tidak mati-mati. Tapi itu apakah itu kenyataan? Apakah tidak? Seringkali karena gini, kadang-kadang BBM. Dia, kalau Anda lihat di daerah yang langka BBM, orang kan bilang, ya saya mau kok bayar BBM berapapun, tapi kita BBM dinaikkan apa yang terjadi? Ada resistensi. Nah, ini kira-kira sama sebenarnya. Jadi kalau sekarang misalnya listrik di Indonesia dibikin bebas, artinya semua orang boleh bikin pembangkit, kemudian bikin jaringan dan kemudian menjual ke rumah-rumah. Kira-kira itu bagus. Bagi PLN dia jadi pesaing, tapi kemudian dia kan juga punya jadi benchmark. Oke. Dia bilang, saya jual 1.000. Kalau begitu PLN juga mau jual 1.000. Jamin listriknya hidup terus. Maka PLN akan menunggu segala cara untuk cari bikin pembangkit baru untuk bisa mensuplai. Yang jadi masalah adalah tadi kembali ke tarif regulator. Nah ini sebenarnya sudah dikenalkan konsep ini di kayak Batam, di PLN Batam, kemudian di PLN Tarakan. Kita di sana kita sudah perlakukan sebagai anak perusahaan. Jadi di satu pulau Batam itu sudah PLN Batam gitu namanya. Itu bukan PT PLN Persero-Lestarian itu, tapi dia anak perusahaan. Dia mengelola dari jadi kayak PLN kecil lah, dari mulai pembangkitan sampai dijual ke pelanggan. Hasilnya apa? Ya listrik jarang mati. Kenapa jarang mati? Karena mereka harganya itu jauh lebih tinggi dari yang dibayar oleh masyarakat di Pulau Jawa misalnya. Demikian juga di Tarakan. Jadi kita malah sebenarnya kedepannya itu semacam kayak coba kalau dibikin tarif apa tadi istilahnya? Tarif regional. Nah, jadi nanti daerah-daerah yang kira-kira kaya, daerah-daerah yang kira-kira mampu, maka dan dia juga tidak mempunyai sumber daya yang bagus, maka dia bisa aja membeli listrik dengan harga yang tinggi. Jadi karena pembangkit di situ terpaksa menggunakan minyak misalnya. Tapi daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam misalnya, sehingga dia misalnya kaya batu bara, sehingga dia bisa daerah itu bisa banyak PLTU di situ, maka dia bisa dapat harga murah. Kemudian cuma sekarang ini ya, secara aturan, secara kondisi yang masih terjadi sekarang memang tarif itu masih sama seluruh Nusantara, kecuali di daerah ini tadi. Menurut saya tidak jelas itu kasusnya apa mau beli tidak yang harga tinggi atau yang apa yang dengan harga murah. Harus ada kompetitor saya kira. Jadi jangan PLN sendiri, kalau PLN menjual ada yang harga murah, ada yang harga tinggi. Misalnya gini, kalau harga tinggi Anda beli harga tinggi ke saya jamin Anda nggak mati-mati gitu. Jadi ujungnya kan PLN harus melepaskan diri di BUMN saya kira. Jadi sekarang ini masalahnya adalah peraturan. Jadi secara undang-undang yang ada masih bahwa PLN tadi itu sebagai monopoli, sebagai PKUK. Jadi kalau konsepnya ke situ, berarti konsepnya adalah undang-undangnya yang berubah. Gitu. Kalau nggak salah tahun 2000-an itu ada undang-undang tentang undang-undang ya tahun 2000 yang dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi sebetulnya memang sudah dibuka, dibuatkan kebijakannya dengan Undang-Undang Nomor 2002 tentang unbundling bisnis kelistrikan. Oke, sudah ditetapkan. Kemudian ada peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di unbundling ini sebenarnya konsepnya liberalisasi pasar listrik. Silahkan siapa bangkit, siapa mau jual, siapa bebas pasar.